Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku mau ngejelasin lagi nih tentang novel, tapi bukan pengertian novel, yaitu struktur dan unsur kebahasaan novel. Apa sih struktur novel itu? Struktur novel itu yang pertama ada abstrak. Abstrak itu bagian ringkasan isi cerita yang pada umumnya bisa ditemukan pada bagian awal cerita. Jadi bagian abstrak itu biasanya di awal cerita. Terus yang kedua ada orientasi. Orientasi apa sih? Orientasi itu bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Nah, di bagian orientasi ini tuh kayak pengenalan gitu loh, pengenalan latarnya gitu. Terus yang ketiga ada komplikasi. Pada bagian ini merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh hubungan sebab akibat. Nah, yang di komplikasi itu udah mulai kejadian-kejadian gitu loh, udah mulai. Terus yang keempat ada evaluasi. Evaluasi itu konflik dalam cerita mulai menuju titik puncak dan mulai memasuki bagian inti cerita yang disajikan dalam novel. Jadi konfliknya itu udah mulai memanas gitu, udah mulai seru ceritanya. Terus yang kelima itu resolusi. Pada bagian ini akan mulai dimunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Nah, jadi kayak udah mulai udahan ya, udah mulai mau udahan karena banyak solusi atas konflik tadi. Terus yang keenam, koda. Koda itu sebagai bagian penutup cerita dalam novel. Kayak kesimpulannya gitulah koda itu. Terus unsur kebahasaan novel. Ada apa aja di dalam novel? Yang pertama itu ada verbal material. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Mohon maaf, itu bukan verbal tapi verba. Verba itu kan kata kerja, material itu yang kata kerja yang berupa tindakan fisik. Misalkan contohnya nih, aku sedang membaca novel karya Terlie. Mohon maaf, itu harusnya Terelai. Itu kata membaca itu termasuk kata kerja yang verba material, karena membaca itu kayak tindakan fisik kan, kelihatan gitu. Terus yang kedua itu verba mental. Verba mental itu verba yang menerangkan persepsi. Contohnya itu kayak saya khawatir dia akan jatuh sakit, khawatir gitu. Itu yang verba mental itu kayak perasaan gitu loh, kata kerja yang menggambarkan perasaan gitu. Terus ada yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Contohnya nih, saya mencuci baju, kemudian menjemurnya. Nah, mencuci baju sama menjemur itu kan peristiwa yang berbeda gitu. Nah, kata hubungnya itu kemudian. Kemudian ini termasuk konjungsi temporal. Nah, terus yang keempat, kata sifat. Kata yang biasanya membuat sesuatu menjadi lebih spesifik. Nih, contohnya nih, Riani adalah satu-satunya cewek di kelompok mereka. Riani digambarkan sebagai gadis yang cantik dan juga cerdas. Nih, kata sifat yang ada di kalimat tadi tuh cantik sama cerdas tuh termasuk kata sifat karena menggambarkan si Rani. Jadi membuat si Rani ini orangnya cantik sama cerdas gitu, jadi lebih spesifik gitu loh. Kan bisa aja kan nama orang tuh banyak. Nah, dengan dijelaskan kayak gini, Riani itu digambarkan sebagai gadis yang cantik dan juga cerdas, itu lebih spesifik, jadi orang tuh lebih tahu, oh Riani yang ini gitu. Terus yang kelima ada konotasi. Kata yang mempunyai makna lain di baliknya. Kata yang mempunyai makna lain, apa maksudnya? Nih, coba kita lihat contohnya. Mayang mempunyai paras cantik sehingga menjadi bunga desa. Nah, maksudnya di sini nih, bunga desa. Mayang, maksudnya Mayang kan manusia, nggak mungkin, maksudnya bukan Mayangnya yang sebagai bunga gitu. Bukan, tapi artinya di sini Mayang menjadi bunga desa itu maksudnya kayak orang tercantik di desa itu loh gitu. Dan orang yang dipuja-puja gitu di desa itu. Terus yang keenam itu ada denotasi. Denotasi ini kebalikannya dari konotasi, yaitu
kata yang mempunyai makna sesuai apa adanya. Contohnya, bunga mawar di kebun sudah mekar. Emang beneran bunga mawar gitu yang udah mekar di kebunnya gitu. Terus yang terakhir nih, kalimat lampau, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Contoh, pembahasan tentang novel telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kata lampaunya itu ada di kata telah. Itu artinya, maksudnya pembahasan tentang novelnya itu berarti udah terjadi dong di sebelumnya gitu, di pertemuan sebelumnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.